Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Aprianto dengan NIM 22 10 11 40 21 61. Saya berasal dari kelas 04 TPLE 002. Saya akan mencoba mempresentasikan tugas 4 yang diberikan oleh dosen, yaitu studi kasus persiapan UAS. Di situ ada 4 soal. Kita langsung saja mempresentasikan ya. Yang pertama itu sebuah perusahaan PT Cyber Solusi Bangsa ingin membuat server aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server, database server, serta server penyimpanan data atau object store. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan? Berikan dan gambarkan. 1. Topologinya, kedua perhitungan biayanya, dan ketiga IP address dan konfigurasi port pada server. Soal nomor 2. Universitas Pamulang menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara dramatis pada tahun ajaran baru. Infrastruktur teknik informatika yang sudah ada tidak mampu menangani lonjakan tersebut dengan baik, yang menyebabkan gangguan pada sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital. Mahasiswa sering mengalami kesulitan saat mencoba mengakses jadwal kuliah, materi perkuliahan, atau memanfaatkan fasilitas online lainnya. Dan bagaimana solusi cloud yang Anda tawarkan untuk masalah berikut? Terus soal nomor 3, bagaimana Anda memahami konsep otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server? Dan berikan studi kasus kapan konsep otomatisasi dan orkestrasi diterapkan pada infrastruktur server. Lanjut soal nomor 4. Sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia membuat infrastruktur server mereka di Turki. Di dalam server mereka berisikan informasi data nasabah warga Indonesia. Bagaimana pandangan Anda terhadap hal berikut berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia? Ya, kita langsung saja coba mempresentasikan soal-soal tersebut. Soal nomor 1, yaitu PT Cyber Solusi Bangsa, yang tadi sudah dibacakan. Di situ ada perhitungan biaya, terus IP address dan konfigurasi port, topologi. Lalu web server. Ini gambaran singkat atau pengertian singkat mengenai web server digunakan untuk menangani permintaan pengguna dan mengelola lalu lintas. Database server, yaitu menyimpan dan mengelola data yang diperlukan oleh web server. Lalu object storage, yaitu menyimpan data yang besar dan tidak terstruktur seperti file dan gambar. Lalu untuk perhitungan biaya, untuk web server sendiri, harga server mulai dari 1.000 US dollar atau sekitar, kalau kurs 15.000 itu sekitar 15 juta. Tinggal disesuaikan aja kurs yang berlaku atau yang sedang naik turunnya rupiah terhadap dolar, tinggal disesuaikan aja. Lalu untuk biaya pemeliharaan server itu kurang lebih 100 US dollar per bulan atau sekitar 1.500.000 per bulan. Lanjut biaya lisensi untuk per tahun kena 200 US dollar atau sekitar kurang lebih 3 juta per tahun. Terus database server
Harga server $1.500, biaya pemeliharaan $150 per bulan, biaya lisensi $300 per tahun. Object store, harga server $2.000, biaya pemeliharaan $200 per bulan, biaya penyimpanan $0.02 per gigabyte. IP address dan konfigurasi port. Web server, IP address 192.168.1.10, port 80 HTTP, 443 HTTPS. Database server, IP address 192.168.1.20, port 3306, MySQL, 5432, ports SQL. Object store, IP address 192.168.1.30, port 8080 HTTP, 443 HTTPS. Lalu soal nomor 2, solusi cloud untuk Universitas Pamulang. Solusi cloud hosting, pindahkan aplikasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital ke cloud hosting. Auto scaling, gunakan auto scaling untuk menangani lonjakan pengguna yang tiba-tiba. Lalu content delivery network CDN, implementasikan CDN untuk meningkatkan kecepatan akses ke materi perkuliahan dan informasi akademik. Load balancer, gunakan load balancer untuk mendistribusikan lalu lintas secara merata di antara server. Lalu backup dan recovery, implementasikan solusi backup dan recovery untuk memastikan data tetap aman. Lanjut, 3. Otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server. Konsep otomatisasi dan orkestrasi. Otomatisasi proses menggunakan alat atau skrip untuk menjalankan tugas berulang secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Orkestrasi mengelola dan mengkoordinasikan beberapa tugas otomatis untuk mencapai alur kerja yang kompleks. Lanjut studi kasus. Otomatisasi menggunakan skrip Ansible untuk otomatisasi konfigurasi server dan deployment aplikasi. Orkestrasi menggunakan Kubernetes untuk mengelola kontainer aplikasi. Mengotomatisasi deployment, scaling, dan operasi lainnya. 4. Pandangan terhadap regulasi data nasabah di Indonesia. Untuk pandangan kita melalui pembahasan regulasi data nasabah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mengatur tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PSTE). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur keamanan data dan privasi nasabah dalam sektor keuangan. Pandangannya, keamanan data, perusahaan harus memastikan bahwa
Data nasabah Indonesia yang disimpan di server di Turki harus dipastikan dilindungi dengan standar keamanan yang tinggi. Lalu kepatuhan regulasi. Perusahaan harus mematuhi peraturan OJK dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia terkait dengan penyimpanan dan pengelolaan data nasabah. Lokalitas data. Idealnya, data nasabah Indonesia harus disimpan di dalam negeri untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi yang ada di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.